Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Aksi nyata modul 2.3 Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Sufrinda Sari, CGP Angkatan 9 Pematang Siantar dari SMP Yayasan Perguruan Keluarga. Pengajar praktik saya Ibu Koreni Pohan dan Ibu fasilitator saya Ibu Elvianti. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu. Kita hari ini semangat terus dan terus berkembang. Ya Ibu, baik. Hari ini kita akan melakukan diskusi observasi. Sebelum saya melihat Ibu secara langsung, ya pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi Bu, tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran agar pembelajaran dapat menghasilkan yang terbaik untuk dalam diri kita maupun pada murid. Karena itu tujuan dari supervisi ini sebagai bentuk persiapan diri Bu, ya, agar Ibu Santi dapat melaksanakan supervisi lebih percaya diri, lebih pede, dan lebih mempersiapkan diri lah Bu dalam pembelajaran di kelas, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Izin Bu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan dalam kelas supervisi ini Bu? Boleh Bu? Boleh. Adapun Bu, yang pertama ingin saya tanyakan, apa ya Bu tujuan pembelajaran dalam supervisi yang akan kita lakukan, yang Ibu lakukan? Ketempatan materi yang akan saya bawakan nantinya kan Bu mengenai teks prosedur. Jadi tujuan pembelajarannya ini nanti sedikit banyaknya adalah agar siswa tersebut mengerti, memahami apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur, bagaimana sih penerapan mengenai teks prosedur tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tentang siswa dapat memahami prosedur teks seperti itu ya kan Bu. Ya, terima kasih Bu, Ibu sangat bagus. Kemudian area pengembangan dalam pembelajaran hari ini apa itu? Area pengembangannya atau sasarannya itu nanti ya Bu, siswa saya harapkan akan lebih terampil dalam teks prosedur ini kan identik dengan kehidupan sehari-hari atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi nanti penerapan teks prosedur ini akan lebih mereka pahami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka akan lebih terampil dalam melakukan sesuatu, dalam mengoperasikan sesuatu, atau dalam membuat sesuatu. Mereka akan lebih terampil setelah mempelajari teks prosedur ini. Wah, sangat keren banget ya Bu. Jadi prosedur teks ini langsung diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi Bu, area pengembangan dalam pembelajaran hari ini bagaimana ya Bu? Area pengembangannya siswa tersebut lebih terampil. Apalagi setelah mereka menerima materi atau mereka memahami materi secara tidak langsung kan mereka nanti akan melakukan praktik di lapangan, sehingga keterampilan tersebut akan terus berlanjut. Sesudah memahami materi, kemudian mereka praktik, keterampilan itu akan lebih lanjut. Berarti pengetahuan dulu mereka mendapatkan, kemudian keterampilan. Iya. Iya. Jadi dia nggak langsung praktik di lapangan, sementara teori belum ada. Berarti yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Iya. Bagaimana rancangan pembelajaran Ibu hari ini dari strategi, metode, atau modal? Nah, kalau strategi pembelajaran yang saya terapkan untuk pertemuan ini adalah strategi diferensiasi, yaitu seperti pengelompokan. Dan nanti di dalam kelompok tersebut akan diterapkan seperti diskusi. Nah, jadi anak tersebut sesudah kita kelompokkan, kita bimbing mereka, kita tuntun mereka untuk mendiskusikan topik atau masalah yang kita berikan. Bu, kalau misalnya metodenya diskusi dan ceramah tadi ya Bu, kalau misalnya modelnya study learning berarti ini ya Bu? Iya benar. Study learning. Jadi pembelajarannya ini dia menggunakan diferensiasi yang berbasis KSE ya? Iya, KSE benar. Oke, bagus sekali Bu. Untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan sangat luar biasa sekali. Untuk medianya yang Ibu lakukan apa ya Bu? Nah, kalau untuk media dalam pembelajaran ini pasti menggunakan yang pertama sekali buku ya Bu ya, buku. Dan yang kedua, sebelum pertemuan saya sudah membagikan link terlebih dahulu kepada mereka melalui grup pembelajaran di WA ya Bu ya. Nah, di dalam link tersebut sudah terdapat contoh video mengenai teks prosedur yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Biasa sekali ya Bu. Kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini kapan ya Bu?
besok Bu. Besok ya Bu, besok. Di les keberapa ya Bu? Di sekitar les terakhir Bu, di les 6-7. Les 6 dan 7. Jadi kita sepakatin ya Bu agar saya bisa melihat ataupun mensupervisi Ibu di besok di les 6 dan 7 seperti itu ya Bu. Oke. Apa yang Ibu dapatkan dari dalam prasupervisi ini ya Bu? Yang saya dapatkan dalam prasupervisi ini tentu banyak sekali ya Bu ya. Terlebih saya lebih memahami materi yang akan saya bawakan nantinya, karena secara tidak langsung saya dituntut nih sebelum masuk kelas saya harus belajar dulu, kembali menggali dulu, mengulang-ulang ilmu yang mungkin sudah pernah saya terima, saya gali lagi untuk saya tampilkan di hadapan siswa nantinya. Luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih Bu Santi atas prasupervisi hari ini. Semoga besok kita dapat bertemu lagi dan saya dapat melihat Ibu di dalam kelas. Boleh Bu, dengan senang hati. Terima kasih ya Bu. Oke, Bapak Ibu guru hebat, tadi kami sudah menyelesaikan prasupervisi. Jadi besok kami akan melakukan observasi di dalam kelas. Oke, silakan ditonton videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mau tanya dulu, apa ya materi kita hari ini ya? Kita hari ini akan belajar teks prosedur. Kenapa itu? Kita hari ini akan belajar teks prosedur. Tapi sebelumnya, sebelum kita belajar teks prosedur, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Boleh? Oke. Yang pertama, Ade Irianza, Alin Rizky Maulana, Andreuna Lamsa, Azira Zahwani, Audrey Aditya, Atika Salwa, kemana dia nak? Sakit ya. Chania Zafira Bilbino, Dea Syaputri, Zaki Rafidra Dozi, Sakit, Jocelyn Mutiara, Liza Olivia, Nizam Ridwan, Naila Arshifa Siregar, Afal Zarullah Sitorus, Nur Aisyah Sitorus, Putri Safira, Kobin Asya Putra, Raditya Gilang, Raisya, Rizky, Siska, Fiona, Agnia, Muhammad Abdul Hafiz. Ada berapa orang yang nggak hadir nak? Teman-temannya nggak hadir karena sakit. Memang saat ini sedang musim pancaroba, terkadang panas, terkadang dingin. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan. Terima kasih ya. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang teks prosedur. Namun sebelumnya Ibu mau tanya, pernah nggak kalian mendengar seputar tentang teks prosedur? Pernah nggak dengar tentang seputar teks prosedur? Di mana ya? Atau pernah lihat contoh teks prosedur? Di mana ya? Dibungkus nih instan. Iya, di mana lagi bisa kita temukan teks prosedur? Iya, dibungkus pop mie. Di tempat di cupnya ya? Iya, di mana lagi? Kopi. Di mana nak? Dibungkus kopi. Iya. Ada lagi di mana pernah lihat? Di gelas.
di kelas ada. Di mana lagi? Iya. Di mana saya? Di susu. Biasanya teks prosedur itu sering terdapat di kemasan-kemasan. Nah, di pertemuan kali ini itulah yang akan kita bahas. Kita akan membahas, membedah, mempelajari lebih dalam lagi mengenai sebutan teks prosedur. Tulis dulu biar nggak lupa ya. Teks prosedur. Di dalam teks prosedur nantinya kita akan mempelajari beberapa sub. Yang pertama sekali harus kita pahami adalah pengertian. Pengertian.
Yang kedua, protokol. Yang keempat, yang ketiga, Ibu tanya, teks prosedur sederhana ini yang bagaimana pula itu? Berisi dua atau tiga kata saja.
terperinci. Tidak sesuai langkah. Yang ketiga apa lagi cirinya? Apa? Dengan kata kerja aktif. Contohnya? Memotong, masak, mantap kali, pintar kalian anak ibu di depannya. Selanjutnya apa lagi? Menggunakan kata penghubung.
kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah luar biasa sekali ya, Bu. Kemarin kita sudah observasi, saya sudah melihat Ibu di dalam kelas pembelajaran. Kebetulan karena les terakhir kita langsung cus pulang ya kan, Bu. Nggak sempet kita pasca observasi, jadi kita langsung cus karena les terakhir langsung pulang gitu ya kan, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya untuk kita membahas pasca observasi ini, Ibu. Kita lakukan dengan tujuan dari kegiatan ini merefleksikan kembali sejauh mana pembelajaran yang sudah dilaksanakan, baik apa yang telah dilakukan atau yang mungkin mungkin perlu ditingkatkan kembali, seperti itu. Izin saya ingin bertanya beberapa, Bu. Oke, boleh ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah ya pembelajaran atau observasi yang sudah kita lakukan kemarin? Perasaannya, Bu? Perasaannya, berbicara tentang perasaan pasti yang pertama deg-degan ya Bu ya. Yang namanya kita di supervisi, kita sedang dipantau gitu ya, diobservasi pasti deg-degan. Tapi alhamdulillah setelah berjalan ternyata rasa gugup deg-degan itu hilang Bu. Hilang. Dibantu lagi dengan antusiasnya siswa dalam proses pembelajaran kemarin ya Bu ya, kita bisa saksikan. Ternyata mereka sangat senang dengan materi yang saya bawa. Biasa sekali ya, Bu. Yang kedua, mengenai area pengembangan yang telah Ibu lakukan, bisa Ibu jelaskan langkah-langkah pada observasi kemarin? Oh, bisa Bu. Nah, langkah-langkah pertama yang saya lakukan pada proses observasi kemarin, yang pertama pasti memberikan refleksi kepada siswa ya Bu ya. Sesudah itu kita harus kaitkan dulu tentang materi yang akan kita bawakan dengan pengetahuan mereka sebagai pengantar seperti itu. Nah, kemudian baru kita sampaikan materi tadi. Kita sampaikan materi, teori. Nah, kemudian kita ajak mereka untuk diskusi dalam bentuk pembagian kelompok itu. Namun, dalam proses diskusi itu kita juga harus selalu membimbing mereka. Sampai di mana diskusinya, apa kendalanya, kita harus tetap luar biasa sekali ya, Bu. Untuk area pengembangannya yang Ibu jelaskan. Yang ketiga, pertanyaannya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan sudah berhasil atau tidak ya, Bu? Alhamdulillah, saya yakin Ibu kalau untuk keberhasilan sudah 85% lah ya Bu ya. 85% melihat antusiasnya para siswa-siswa saya dalam mengikuti proses pembelajaran kemarin. Tampak mereka sangat tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Mereka juga antusias dalam bekerja sama di dalam kelompok. Saya yakin 85% alhamdulillah berhasil. Persennya kan, Bu, lumayan sangat luar biasa dalam pembelajaran semalam. Saya sudah lihat juga sangat antusias peserta didik di dalam kelas Ibu ya kan, Bu. Ada kendala, jadi Ibu kan suksesnya 85%, pasti ada kendala di dalam proses pembelajaran itu. Boleh Ibu jelaskan sedikit apa kendalanya? Kalau untuk kendala ya pasti ada ya Bu ya, dalam proses pembelajaran pasti ada saja kendala. Apalagi tadi saya katakan masih 85%, pasti ada sisa beberapa persen lagi. Nah, itulah kendalanya di situ. Yang pertama pasti mungkin siswa itu masih perlu dibimbing lagi bagaimana sih tata cara dalam berdiskusi yang benar, adab sesama rekan sekelompok. Nah, yang paling menurut saya harus saya lengkapi di kemudian hari adalah mengenai media pembelajaran. Saya merasa masih kurang Bu di dalam media pembelajaran. Media pembelajaran ya, Bu. Oke. Jadi Bu, apakah apa ada rencana Ibu ke depannya dalam pembelajaran, Bu? Tentu kalau untuk rencana Bu akan selalu ada. Apalagi kan kita itu dihadapkan oleh gen milenial itu, yang mana bagaimana sih kita mengemas proses pembelajaran itu agar lebih menarik. Bagaimana kita harus mengaitkan proses pembelajaran itu dengan tren yang saat ini mereka gandrungi. Nah, jadi Bu tidak menutup kemungkinan di kemudian hari pun saya akan lebih meningkatkan media pembelajaran saya dan lebih mendekatkan materi-materi yang saya ajarkan dengan tren-tren atau yang mereka senangi saat ini. Luar biasa sekali ya, Bu, rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira Ibu Santi, kapan Ibu akan memulai perubahan rencana tersebut? Kalau untuk perubahan Ibu pasti secepatnya. Secepatnya Ibu. Secepatnya akan melakukan perubahan yang akan berefek kepada diri sendiri dan peserta didik. Bagus sekali Ibu Santi, semoga pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana yang sudah Ibu agendakan.
Terima kasih waktunya Ibu Santi. Ya, Kita telah selesai membahas observasi yang telah dilakukan. Semoga Ibu sukses terus, semangat terus dalam proses mendidik peserta didik untuk menemukan produk alam dan produk zamannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semua. Oke teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat, kita sudah selesai. Semoga kedepannya menjadi guru yang lebih baik lagi dan mengedepankan menghamba kepada peserta didik sesuai dengan produk alam dan produk zaman. Demikian aksi nyata modul 2.3 dari saya Sufi Nurindasari, CGP Angkatan 9 dari SMP Yayasan Perguruan Keluarga dan teman supervisi saya Ibu Santi. Ibu Elistia Santi, pelajaran Bahasa Indonesia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan saya setelah di coaching oleh Ibu Sufi Nur Indasari? Yang pertama sekali saya merasa sangat senang dan saya merasa sangat bangga. Bagaimana tidak ya, saya mendapat kesempatan dipantau, diperhatikan dan bisa berdiskusi juga mengenai masalah-masalah yang saya hadapi atau kendala-kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Dan setelah proses coaching ini tentu saya mendapat umpan balik, saya mendapat feedback yang sangat berguna bagi diri saya untuk di kemudian hari, terutama di dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga buat Ibu Sufi Nur Indasari sukses terus dalam proses CGP-nya, lekas selesai Ibu. Dan doakan semoga kami calon guru penggerak berikutnya juga dapat merampungkan semuanya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Olivia, saya dari kelas 73. Semalam ada belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Santi tentang pembelajaran bahasa Indonesianya tentang teks prosedur dan teks deskripsi. Pembelajaran itu telah dilihat dengan Ibu Sufi. Dengan pembelajaran ini semoga di kedepannya lebih baik dan lebih semangat dan pelajaran itu sungguh mengasihkan dan menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.